Siang hari lagi bosan, sedang berpuasa, menahan seluruh godaan dunia, dan takut tuh buka Facebook atau TikTok karena isinya kesukaan kalian. Mending kalian uji nyali aja tuh dengan cara menonton anime di siang hari. Peringatan, anime ini bisa saja membuat kalian sedikit bernafsu. Ya, bernafsu makan maksudnya. Tapi karena ini menarik, kenapa kalian gak coba aja tuh 5 anime yang nantangin puasa kalian? 一応召喚された以上王様に謁見させないわけにはいくまい。 Yang pertama, Tondemo Skill de Isekai Horo Meshi. Anime ini menjadi salah satu pilihan terbaik dari gua buat nantangin puasa kalian. Anime ini asli, nggak cocok banget ditonton di siang hari. Tapi kalau kalian berani, coba aja dah. Tiap episodenya, kalian bakal dikasih tuh berbagai jenis makanan enak yang dibuat dengan detail. Untuk alur singkatnya sebagai berikut. Anime isekai komedi yang mengisahkan tentang Mukoda, seorang pria biasa yang tiba-tiba tuh terlempar ke dunia fantasi. Berbeda dengan protagonis isekai pada umumnya yang mendapatkan kekuatan tempur super. Makoda justru mendapatkan skill yang tampak biasa saja, yaitu online supermarket yang memungkinkannya untuk memesan bahan makanan dan produk dari dunia asalnya. Dengan skillnya ini, Mukoda memutuskan untuk menjalani hidup santai di dunia baru dengan memasak makanan lezat. Namun, hidupnya berubah tuh ketika dia bertemu dengan Fenrir, makhluk legendaris yang sangat kuat, yang terpesona oleh masakannya. Fenrir memutuskan untuk menjadi teman sekaligus pelindung Mukoda, dan bersama-sama mereka menjelajahi dunia sambil menikmati petualangan kuliner. Anime ini menonjolkan unsur komedi, slice of life, dan fantasi. Meski ada pertarungan dan berbahaya, fokus utamanya adalah pada interaksi lucu antara Mukoda dan Fenrir, serta makanan lezat yang mereka buat. Karakter-karakter lain seperti Sui, slime yang menjadi teman Mukoda, dan Vel, nama panggilan Fenrir, menambahkan keunikan cerita dengan konsep yang segar dan humor yang ringan. Cocok untuk penggemar isekai yang mencari cerita santai dan menghibur. Anime ini menawarkan kombinasi yang unik antara petualangan fantasi dengan kehangatan makanan, menjadikannya pilihan sempurna untuk bersantai sambil menikmati momen-momen yang lucu dan lezat. Dan yang kedua, Asobi Asobase, anime dengan opening paling tenang dan lembut. Ini menjadi kebohongan terbesar sepanjang sejarah anime. Karena biasanya opening menjadi pembahasan anime itu sendiri yang menggambarkan situasi animenya. Namun berbeda dengan anime yang satu ini. Kegilaan tiap episodenya sudah cukup tuh membuat puasa kalian sedikit goyah. Kalau kalian mau coba, tonton aja di siang hari. Untuk alur singkatnya sebagai berikut. Anime komedi Slice of Life yang mengisahkan tentang kehidupan 3 siswi SMA yang membentuk klub bermain. Meski sebenarnya mereka tidak terlalu tertarik dengan permainan, ketiga karakter utama ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Hanako Honda, gadis energik yang ekspresif dan sering tuh menjadi sumber kekacauan. Dan yang kedua, Olivia, siswa setengah Jepang setengah Amerika yang terlihat cantik namun sebenarnya aneh dan suka mengejek. Serta Kasumi Nomura, gadis pintar yang sinis dan sering menjadi korban ulah Hanako dan Olivia. Meski klub mereka awalnya terkesan biasa, kegiatan mereka justru berubah menjadi serangkaian situasi konyol dan absurd. Dari permainan sederhana seperti telepon rusak hingga tantangan aneh seperti mencoba wajah terburuk. Setiap episodenya dipenuhi dengan humor gelap, lelucon slapstick, dan kejutan yang tak terduga. Anime ini juga sering memparodikan budaya populer dan mengeksplorasi dinamika persahabatan yang unik antara ketiga karakter utama. Dengan gaya visual yang unik, ekspresi wajah yang berlebihan, dan ritme komedi yang cepat, berhasil menciptakan tawa dari situasi sehari-hari yang diangkat secara ekstrim. Anime ini juga cocok untuk penonton yang menyukai humor absurd dan cerita tentang persahabatan yang tidak biasa. Meski terlihat ringan, seringkali mengejutkan penonton dengan lelucon-leluconnya yang tidak terduga dan sedikit gila. Dan yang ketiga, Hime sama Gumon no Jikandes. Awalnya gue pikir anime ini lebih ke arah yang aneh-aneh, ternyata jauh lebih aneh lagi. Jadi cocok nih untuk menantangin puasa kalian di siang hari. Untuk lebih jelasnya, mungkin kalian perlu nonton dah, soalnya anime ini cukup underrated di kalangan para wibu. Alur singkatnya sebagai berikut. Anime komedi fantasi yang mengisahkan tentang Putri Syalis atau Syah, seorang putri kerajaan yang diculik oleh kerajaan iblis. Namun alih-alih takut atau berusaha melarikan diri, Syah justru merasa nyaman dan menikmati kehidupannya di istana iblis. Ia malah memanfaatkan situasi ini untuk meminta berbagai fasilitas mewah seperti bantal empuk, makanan enak, dan tidur nyenyak.
Para penculiknya, termasuk Raja Iblis dan para bawahannya, justru kebingungan menghadapi sikap Syah yang tidak biasa. Alih-alih menyiksanya, mereka sering kali dipaksa memenuhi permintaan anehnya, seperti membuatkan boneka atau menyediakan kamar tidur yang nyaman. Anime ini penuh dengan situasi kocak, di mana para iblis justru menjadi korban dari tingkah laku Syah yang santai dan tak terduga. Dengan konsep yang unik dan humor yang ringan, Hime sama Gumon no Jikandes menawarkan tontonan yang menghibur dan tidak biasa. Anime ini cocok untuk penonton yang menyukai komedi fantasi dengan twist yang lucu dan karakter-karakter yang menggemaskan. Meski berlatar belakang dunia fantasi, fokus ceritanya lebih pada interaksi lucu antara Syah dan para iblis, menjadikannya pilihan sempurna untuk bersantai dan menikmati tawa. Yang keempat, Dagashi Kashi. Kalian suka jajanan ringan? Pokoknya tiap siang wajib ngemil tuh buat temanin hari ngewibu kalian. Nah, lagi puasa gini, kebetulan ada anime yang cocok buat nantangin puasa kalian yang suka cemilan ringan. Lumayan buat uji nyali buat kalian yang suka manisan. Untuk alur singkatnya sebagai berikut. Anime komedi Slice of Life yang mengisahkan tentang Kokonatsu Shikada, seorang pemuda yang tinggal di toko permen tradisional atau dagashi milik keluarganya di pedesaan. Ayahnya Yoshikada ingin Kokonatsu meneruskan bisnis keluarga, tapi Kokonatsu bercita-cita menjadi mangaka. Kehidupan tenang mereka berubah ketika Hotaru Shidare, gadis eksentrik datang dari perusahaan permen besar, tiba-tiba muncul dan mencoba membujuk ayah Kokonatsu untuk bergabung dengan perusahaannya. Hotaru yang sangat obsesif dengan dagashi menolak pergi sampai Yo setuju. Sementara itu, Kokonatsu terlibat dalam berbagai situasi kocak bersama Hotaru dan teman-temannya. Seperti saya Endo, teman masa kecilnya yang menyukainya, dan To Endo, kakak saya yang santai. Anime ini penuh dengan humor ringan, trivia menarik tentang berbagai jenis dagashi, dan interaksi lucu antar karakter. Meski tidak memiliki plot yang rumit, keunikan budaya Jepang melalui permen tradisional dan dinamika hubungan antara karakter yang menghibur, anime ini cocok banget tuh buat penonton yang menyukai komedi santai, slice of life, dan cerita tentang persahabatan dengan sentuhan nostalgia, dengan visual cerah dan karakter-karakter yang menggembaskan. Menawarkan penontonan yang ringan dan menyenangkan. Yang kelima, Ahoger. Nah, buat kalian yang sedang dalam kondisi normal dan tidak ada masalah, mungkin perlu nih ditambah masalahnya dengan cara menonton anime yang satu ini. Anime ini cocok buat kalian yang lagi puasa, apalagi yang suka nonton anime di siang hari. Bayangin aja, semua yang kalian harapkan gak bakal terjadi di anime ini. Dan berikut ini alur cerita singkatnya. Anime komedi yang mengisahkan tentang Yoshiko, seorang siswi SMA yang sangat bodoh atau aho, namun penuh dengan energi. Yoshiko menghabiskan waktunya dengan melakukan hal-hal konyol dan mengganggu Akuru atau Akun, teman sekelasnya yang pintar dan seringkali menjadi korban ulahnya. Meski Akun selalu berusaha menghindari Yoshiko, ia seringkali terjebak dalam situasi absurd yang dibuat olehnya. Selain Yoshiko dan Akun, ada juga karakter-karakter lain yang menambah kekacauan, seperti Sayaka, teman sekelas yang menyukai Akun, namun seringkali bersaing dengan Yoshiko. Dan Momiji, seorang siswi SMA yang kaya memiliki kebiasaan aneh. Setiap episodenya terdiri tuh dari sketsa-sketsa pendek yang penuh dengan humor slapstick. Dengan ritme cerita yang cepat dan humor yang tidak pernah serius, Ahoger menawarkan tontonan yang menghibur dan ringan. Anime ini cocok untuk penonton yang menyukai komedi absurd dan karakter-karakter yang ekstrentik. Meski terkesan sederhana, Ahoger berhasil menciptakan tawa melalui interaksi konyol antara Yoshiko dan Akun, menjadikan pilihan sempurna untuk bersantai dan menikmati momen-momen lucu. Ya, itu tadi 5 anime yang bisa kamu cobain kalau lagi puasa. Dan semoga aja puasa kalian tetap lancar sampai lebaran nanti. Ngebahas masalah anime yang aman membuat gue sedikit banyak tuh menemukan berbagai koleksi anime lama yang cocok buat dijadikan bahan anime crack. Dan sampai jumpa lagi di rekomendasi selanjutnya. See you next time.